Halo semuanya, nama saya Randi Iqbal. Saya juga lulusan dari alumni Arsitektur Unindra. Saya masuk tahun 2012. Jadi sudah cukup lumayan lama ya, lebih dari 10 tahun. Terus ya pengalaman saya dulu ya sama seperti kalian, kuliah di sana, terus juga lulus. Sebelum lulus juga ikut masuk di Aksara Matra sama Pak Ferry Gunia. Terus akhirnya sudah lama sekitar 4 tahun, akhirnya mencari pengalaman baru lah, keluar ke beberapa konsultan, ada salah satunya di Bekasi, terus juga sekarang saya juga di Oktra. Oke, jadi menurut saya dari pengalaman beberapa yang udah saya jalani di beberapa proyek, sebetulnya desain itu sebetulnya sangat diperlukan, karena mengingat beberapa klien kita itu juga sebetulnya banyak yang sebetulnya nggak paham apa yang mau dia bangun gitu. Jadi kita sebagai arsitek itu sebagai penyambung lah. Jadi beberapa klien maunya seperti ini, maunya seperti ini. Nah, kitalah yang itu mengatur keinginan-keinginan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam satu bidang. Karena beberapa bangunan itu juga sepertinya ada yang lahannya besar, ada lahannya kecil. Nah, itu juga menjadi beberapa tantangan ya di kita di sebagai arsitektur untuk bikin semua kebutuhan mereka itu terpenuhi lah gitu. Jadi sangat penting lah menurut saya. Jadi mungkin ada beberapa klien kita yang sebetulnya mereka sudah punya nih tes yang mereka mau gitu. Jadi ada contoh misalkan seperti ya, bangunan Casa Riviera ini kita kan cukup ini ya, bertema resort lah ya. Sudah sangat, ini bisa dikatakan dengan arsitektur hijau karena kita tuh dari segi sirkulasi cahaya, terus sirkulasi udara itu sangat cukup baik gitu. Nah, menurut saya ada beberapa klien yang sebetulnya tuh sadar akan kebutuhan itu, tapi mungkin mereka juga butuh bimbingan dari kita di arsitektur, karena kebanyakan dari klien itu juga memberikan contoh kepada kita itu seperti dari Pinterest atau arsitek gitu. Mereka tidak memikirkan detailnya gitu. Detailnya itu seperti ya, sirkulasi udara. Nah, kita biasanya kita tuh bermain dengan cross ventilation namanya. Seperti yang di bangunan ini Casa Riviera, semua sirkulasi udara itu saling terhubung. Jadi contohnya kalau kita lihat dari Southern Lounge itu ada lubang sirkulasi dari lantai 2, terus lubang sirkulasi dari pintu belakang yang sangat besar. Nah, itu ada contoh-contoh kecil yang sebetulnya kita nih itu trennya itu sebetulnya nggak bisa keluar dari situ. Jadi ada beberapa pakem yang kita harus masukkan gitu. Walaupun bentukannya mungkin klasik Eropa atau klasik modern atau resort atau ya banyak lah beberapa tema. Cuman hal-hal kecil itu yang sebetulnya kita nggak bisa keluar gitu. Oke, dari segi struktural ya. Jadi kami itu biasanya bekerja sama dengan kontraktor dari orang sipil. Nah, biasanya kami dari awal sudah bekerja sama dengan mereka. Terus dari desain kita lewat yang sudah kita buat, kita rancang dari awal, kita kirim ke mereka. Jadi kita kerjasama, terus saling padu padan bagaimana dari segi struktural segala macam. Terus masukan-masukan dari mereka itu juga sebagai masukan untuk desain kita sih. Biasanya kita seperti itu. Oke, follow function. Jadi memang ada beberapa yang harus kita jaga. Memang namanya bentuk ruang itu semua bisa diambil dari function sebetulnya. Jadi dari kebutuhan yang si owner yang kita dapatkan itu semua kan ada fungsinya. Mereka itu mau ngapain? Mereka itu kebutuhannya apa? Nah, dari fungsinya itu biasanya kita juga membuat sebuah skematik desain bentukan ruang-ruang, terus juga ya memang nggak bakal lepas dari situ. Tapi ya, yang perlu kita pikirkan adalah seperti yang tadi saya bicarakan di awal. Jadi sirkulasi itu sangat penting. Jadi walaupun follow function kita udah dibikin ruangan ini di sini, ruangan ini di sini. Kalau misalkan dari sirkulasinya itu kurang baik, ya follow function itu tetap harus mengikuti sirkulasi. Itu contoh seperti apa? Contohnya sirkulasi udara yang baik itu adalah yang ketemu langsung sama bangunan luar. Jadi walaupun kita tidak bisa berikan secara langsung, tapi tetap ada bagian yang terbuka yang secara langsung itu keluar. Contoh di lantai 2 di Casa Riviera ini kita juga memberikan suatu lorong atau suatu foyer yang itu di kamar anak lantai 2 itu kita bikin tuh langsung sirkulasi. Nah, follow function-nya juga ada dari segi kebutuhan. Tapi kita nggak bisa melepas itu semua dari si sirkulasi tadi. Itu sih. Tidak dalam arsitektur ini kadang beberapa orang itu punya tes masing-masing. Kita nggak bisa menuntut apa yang keinginan kita sebagai arsitek itu ingin seperti ini, ingin A, ingin B, ingin C. Karena
sebetulnya bukan kita yang menempati rumah itu nanti, tapi kita sebagai arsitek itu harus memberi wawasan yang cukup kepada klien, terus memberi pemahaman kepada klien. Ini lebih baik disarankan kalau kita memberikan banyak bukaan. Kenapa? Karena semakin banyaknya cahaya yang masuk, semakin banyaknya sirkulasi yang masuk, itu udah memberi dampak yang sangat positif ke si usernya nanti gitu. Jadi memang ada pemahaman-pemahaman yang harus kita berikan secara langsung kepada klien gitu. Itu juga sebagai masukan dari kita arsitektur ke mereka, ke klien, seperti itu. Oke, kerjasama dari arsitektur ke kontraktor ya. Oke, biasanya kita dari awal ya dari desain itu kita langsung menghubungi beberapa kontraktor yang biasa kita kerjasama. Jadi dari awal kita sudah punya skematik desain, kita sudah langsung menghubungi beberapa kontraktor. Kita ajak kerjasama, kita ketemu lah, kita meeting bersama, kita duduk bareng bersama. Karena beberapa kontraktor itu kadang memberikan masukan beberapa ke kita, seperti tadi yang dibahas di sebelumnya, segi struktural, terus segi keamanan, memberi sedikit masukan lah ke kita, gitu. Dan juga kita tuh gak bakalan lepas dari temannya kontraktor gitu. Jadi kita harus menjaga hubungan baik kita dari arsitektur ke kontraktor selama pekerjaan ini selesai. Bahkan pekerjaan ini sudah selesai, kita harus menjaga hubungan yang baik. Karena kontraktor itu adalah tangan kita. Kita hanya memberikan mereka gambar, tapi mereka lah yang membangun langsung bangunan itu. Jadi kita harus menjadi satu hati lah dari arsitektur ke kontraktor. Ya, tips-tipsnya ya dari saya. Kalau dibilang belajar yang baik, nggak juga. Karena menurut saya belajar itu apa yang kamu pelajari di kampus mungkin itu hanya sekitar 70%. Yang kalian datang ke sini itu juga sebetulnya itu bagus. Rumah itu juga stupa 1, itu juga bangunan rumah ya, stupa 1 ya, itu juga bisa kalian ambil dari rumah ini gitu. Nah, balik lagi ke tips, banyak-banyaklah main, banyak-banyaklah browsing, banyak-banyaklah kalau bisa ya punya teman arsitektur di luar dari Unindra. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa pengajar di luar sana yang ilmunya itu tidak kalian dapatkan di Unindra gitu. Karena saya dulu juga punya beberapa teman di Universitas Pancasila, ISTN itu juga ada. Jadi ya kadang sedikit ada masukan lah seperti itu. Terus juga jangan ada salahnya kalau kalian juga sesama teman satu kelas atau teman satu angkatan saling berbagi lah gitu. Kayak apalagi teman satu kelas ya, itu menurut saya teman paling dekat sih. Karena saya juga merasakan dulu di angkatan saya itu kelas pagi itu hanya satu kelas. Jadi mungkin solidnya itu sangat solid sampai sekarang gitu. Janganlah pelit ilmu, terus janganlah pelit kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang baru nih, kalian main ke teman kalian, terus menemukan sesuatu yang baru, kalian ajaklah bikin forum kayak di kelas gitu. Mereka kalian saling berbagi. Walaupun kecil tapi itu dampaknya mungkin cukup besar karena kalian tuh akan ingat itu sampai kalian dulu, sampai kalian nanti kerja gitu. Terus banyak-banyaklah baca buku, nggak usah buku yang bertulis, tapi kayak buku-buku yang bergambar seperti hasil-hasil dari arsitektur. Saya ada beberapa contoh buku yang mungkin kalian bisa jadikan referensi. Bentar ya. Saya sudah ada catatan ya, karena ada kemarin pertanyaan. Oh ya, seperti Nata Bata dari Andi Rahman, terus juga ada Design for Life dari Atelier Riri. Terus ini juga arsitektur inspiratif. Itu ada 2 volume, ada 1 dan 2. Kalau volume 1 itu biasanya arsitektur dari luar, kalau untuk volume 2 itu arsitektur dari dalam negeri. Terus juga 99 untuk arsitek dari Raul Renanda. Nah, menurut saya banyak-banyaklah baca buku lah gitu. Itu aja sih.